Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul 'alim. Alimul hakim, sadaqallahul 'azim. Mari kita mulai kajian kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pembahasan kitab Jawahirul Bukhari. Bapak Ibu sekalian, kemarin sempat kita salah dengan pembahasan tentang membebaskan Palestina. Hari ini belum selesai, belum berhenti Israel membombardir Gaza, ya, dan termasuk rumah sakit Indonesia juga di sana dibom dan kemungkinan akan berhenti karena kehabisan solar, ya. Jadi korban yang jatuh dari Palestina itu sudah kemarin berapa? 10.650, ya. Jadi menurut statistik itu sudah 0,5% dari penduduk Gaza, ya. Dari kira-kira penduduk Gaza itu 2 juta, ya. 10.000-nya dalam waktu 1 bulan, ya, atau 6 minggu, 1 bulan lebih, 1 atau 2 minggu itu dibantai oleh Israel. Dan korban 1 bulan ini itu lebih besar daripada perang Ukraina Rusia selama berapa deh? 2 tahun, ya. Jadi kita memang tidak sekedar membicarakan angka, ya, tapi membicarakan seperti yang kemarin kita sampaikan bersama, solidaritas kaum muslimin di seluruh dunia, terutama dari negeri-negeri Arab, ya. Karena kita di sini hanya bisa demo, hanya bisa aksi bela, gitu, ya. Kemudian ngirim dana, ya, pemerintah alhamdulillah sudah kirim bantuan yang akan terus ini kenapa ya, Pak? Jangan sangkut sama Israel ini gara-gara ngomongin. Ya, jadi itu kondisi terakhir, ya, teman-teman semua. Mari sekali lagi kita doakan, ya, saudara-saudara kita di sana mempunyai keimanan yang lebih kuat dan kuat lagi. Mobil khusus, ya, saudara-saudara yang di sekitar Palestina itulah yang berkewajiban membantu, ya, karena prinsipnya jihad itu adalah fardu kifayah, ya. Fardu kifayah berlaku pada daerah itu dan daerah-daerah sekelilingnya, ya. Jadi kalau daerah itu tidak mampu, ya, maka radius wilayah wajib ainnya itu, ya, wajib ainnya itu bergeser menjadi meluas, ya. Kalau kalah lagi, meluas lagi sampai akhirnya seluruh dunia itu menjadi wajib ain, ya, dari yang wajib kifayah. Ya kan, kalau misalnya di Sentul ini ada orang yang meninggal, kan nggak ada orang yang bisa mandiin misalnya, ya, kita nggak tolong teman-teman geria ada nggak yang bisa, gitu kan. Nah, ini semuanya wajib itu. Kalau belum ada yang bisa memandikan, itu semuanya berdosa, ya. Kemudian ada dari Imam Peratam yang bisa, nah itu baru
kewajiban itu gugur ya. Nah ini sampai Israel itu belum bisa dikeluarkan dari bumi Palestina ya, ini masih kewajiban fardhu ain buat semuanya ya. Jadi kifayahnya itu tidak berhenti ya. Ya moga-moga Allah mengampuni kita yang hanya bisa mendoakan saja ya. Dan kalau mendoakan nggak mau, apalagi mencaci maki gitu ya, apalagi mengatakan Hamas itu teroris ya, nah gitu ya, udah nggak tahu ditanya gitu ya, ada itu Pak, ditanya tentang itu ya, apakah teroris? Bukan kapasitas saya, tapi ya udah nggak usah itu mencari orang gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali ke kitab Jawahirul Bukhari yang membahas hadis-hadis pilihan dari Sahih Bukhari. Ini sekarang sudah sampai ke, atau bukan sudah ya, baru sampai ke hadis ke 127 ya. Oke, qala al-mu'allif rahimahullahi ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bab tasbih wa du'a'i fi sujud ya, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, doa di dalam sujud ini banyak ya, jadi jangan merasa bahwa kok saya bacanya bukan ini ya. Nah ini jangan kemudian kita dibilang nggak sunnah gitu ya, saya bacanya subhana rabbil a'la ini mana nih, apakah saya harus mengganti atau gimana ya? Nggak harus mengganti, tapi kalau ini mau dihafalin juga dan kita punya variasi itu lebih bagus juga ya, supaya nggak bosan juga ya. Jadi sekali lagi doa di dalam bacaan sholat itu banyak ya, termasuk mulai dari doa iftitah, ada macam-macam doa ruku, ada macam-macam doa sujud, ada macam-macam ya. Itu Ustaz Salaf itu pernah ya menerjemahkan satu kitab ya, isinya doa-doanya itu macam-macam ya. Jadi jangan disalahkan atau ini nggak sahih dan sebagainya ya. Ini salah satu alternatif kalau di kita mungkin kurang ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukatsiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma. Ini doanya ya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, karena ya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yukasiru memperbanyak ayyakula mengatakan atau di sini berzikir ya, fi ruku'ihi di dalam rukuknya dan sujudnya. Apa doanya? Ini ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli ya, sampai situ ya, sampai allahumma firli. Jadi teman-teman semua, kita perlu tahu bahwa dalam gerakan sholat, bahkan ibadah, bacaan segala macam itu ada beberapa versi. Memang itu satu kesengajaan dari Rasulullah untuk umatnya ini bisa kalau mau bervariasi di situ ya. Jadi bukan bervariasi ibadahnya ya, bukan bervariasi jenis-jenisnya yang itu bisa kita sebut dengan bid'ah ya. Tapi kalau variasinya di bacaan, di gerakan-gerakan yang diperbolehkan ya, itu kita harus hormati. Sebagai contoh misalnya tayamum ya, gerakan tayamum atau hadis mengenai tayamum yang sahih itu ada 17 dan macam-macam ya gerakannya. Nah itu kalau dikatakan ini tidak seperti ini, itu tidak sunnah ya, berarti mungkin dia belum baca yang lain ya. Jangan mengatakan tidak ada ya. Paling tidak ini sepengetahuan saya gitu, sependek pengetahuan saya ya. Jadi artinya adalah subhanaka Allahumma, maha suci Allah engkau, maha suci engkau ya Allah, Rabbana Tuhan kami, wa bihamdika dan dengan segala puji bagimu ya Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku ya.
yatanawwalul Quran, ya ini penjelasan ini ya. Yatanawwalul Quran itu dia Rasulullah mentakwil Quran atau memberikan penjelasan Al-Quran. Di sini dikasih penjelasan dari ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada beberapa ya yang belakang yang berbeda yang sering kita baca ya, surat apa namanya, idza ja'a nasrullahi ya, wafat wara'aitan nas ayatquluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi Rasulullah menakwilkan ayat ini ya dengan bacaan demikian. Kemudian doa sebelum salam. Jadi kalau sekalian merasa membaca tahiyat akhir sudah innaka hamidum majid, kok imam tidak salam ya, itu kan gak segera salam. Ini kalau saya sudah pelan-pelanin kok masih ada jeda waktu, ini imam membaca apa gitu ya. Nah, ini ada bacaannya. Nah bacaan ini sunnah ya, nggak wajib dibaca. Beda dengan tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu salah satu rukun sholat ya, yang dia harus dibaca sampai innaka hamidum majid ya. Kemudian ada doa nih sebelum salam, Rasulullah mengajarkan wa anha aidon ya, wa anha aidon ini siapa ya, dan dari dia juga ya, dia juga karena melihat ke atas ya, berarti dari Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yaqu fis shalat, adalah Rasulullah sallam yang berdoa fis sholati, di bawahnya fi akhir sholat ya. Jadi bukan di tengah, bukan di awal. Di sini sudah dijelaskan, diberikan penjelasan fi akhir sholat, pada akhir sholat ya. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri ya, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal ya al-kadzib ya, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrib ya. Jadi ini juga kita sering baca doa dengan versi yang lain tapi mirip-mirip ya. Misalnya dajjalnya diterakhirkan ya, kalau di sini di depan ya, belum di akhir ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Biasanya kita kan min adzabi qabri wa min fitnatil mahya wa mati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya. Biasa kita baca seperti itu. Nah, ini ada kombinasi lain lah ya. Nah, ini Rasulullah berdoa yang penting buat kita sekarang ini, zaman sekarang ini, fitnah dajjal ya. Meskipun dajjalnya belum keluar ya, fitnahnya sudah kemana-mana, terutama bagi kaum muslimin yang memegang teguh ajaran agamanya. Ini dibolak-balik ya, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Jadi nanti dajjal itu seperti itu Pak ya. Karena kita tahu ada surga dan neraka, maka nanti dajjal datang dengan mengemukakan, ini saya juga punya surga, saya juga punya neraka gitu ya. Jadi dia tampilkan surganya dia dan nerakanya dia, tapi itu kebalikan. Surganya dia itu adalah neraka bagi kita, dan nerakanya dia surganya bagi kita. Nah, nanti hati-hati ya. Makanya kemarin pada waktu kita bahas tentang hari akhir itu kan mensifati dajjal itu sampai laki-laki itu harus mengikat ya perempuan-perempuan ya, istrinya, anaknya, ibunya di tiang rumahnya gitu ya. Ngerti Pak ya maksudnya Pak ya? Karena pengaruh dajjal itu ya, sampai kamu jangan keluar, masih tetap keluar, sampai diikat sama suaminya di rumah agar tidak keluar ya. Ini ada dalam hadis ya. Nanti kapan-kapan kalau mau kita bahas lagi ini hadis akhir zaman itu. Jadi demikian hebatnya ya. Nggak usah begitu kan. Sekarang aja udah, misalnya ada konser K-pop di Jakarta ya, itu orang Bekasi, bukan K-pop, bisa apa itu Pak? Cosplay yang tiketnya itu sampai rebutannya luar biasa, padahal puluhan juta ya. Itu padahal dia penganjur LGBT ya, dakwah-dakwahnya dia itu
berkaitan dengan LGBT. Setiap konsernya ada LGBT ya. Nah ini Pak, ini nonton, bisa ada kita punya anak remaja ya, satu bilang ya, sampai harus dikunci misalnya ya, handphonenya diambil supaya nggak komunikasi, pintunya dikunci ya, tiketnya disobek ya, mungkin dia sampai apa namanya manjat jendela ya. Itu model-model kayak itu baru K-pop atau cosplay ya, nanti akan konser kapan itu. Ini Dajjal lebih lagi Pak, sampai itu tadi ya, dalam sebuah hadis dikatakan ya, laki-laki mengikat ya, perempuan-perempuannya di rumah. Nah untuk itu mari sebelum selesai sholat ya, imam memberikan satu tengah waktu yang ya sebacaan ini ya, untuk membaca ini ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah aku berlindung dari azab kubur ya, wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal ya, dari fitnah dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya, dan fitnah kehidupan ya, wa fitnatil mamati, dan fitnah ya, kematian ya, atau sesuatu setelah mati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'si wal maghrib ya. Apa ini? Maksi itu dosa ya, ism, al-ism dosa, wal maghrib ya, kata geram itu utang ya. Ini ada kelanjutannya nggak ditulis nih sama penterjemah ya. Faqala lahu qail ya, maka dikatakan lagu kepada Rasulullah. Qail seorang penanya atau seorang, jadi ada seorang sahabat ini ya, bertanya kepada Rasulullah setelah Rasulullah membacakan hadis ini ya, doa ini ya. Sahabat bertanya, ma ta'ta'idu minal makram ya. Jadi orang ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kok alangkah banyaknya engkau meminta pertolongan dari utang. Jadi kita kan juga ada ya doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit utang ya. Nah ini banyak sekali kata seorang sahabat ini, kenapa engkau banyak sekali berlindung terhadap utang, itu kenapa gitu kan? Kata Rasulullah, faqala innal rajula ya, karena sesungguhnya seorang idza gulima, apabila dia berhutang, haddasa fakadzdzaba, apabila ngomong dia berbohong ya. Jadi ini orang kalau kebanyakan utang ditagih ya, ntar besok ya, besok ditagih lagi, besok ya, tarsut ya gitu kan. Atau waktu pinjam, oke 1 bulan saya balikin ya, tapi begitu 1 bulan ya dia apa namanya ngilang gitu ya. Bahwa ada fa'akhlafa, apabila dia berjanji dia menyalahi ya tadi ya, berhutang sama ya kan, insya Allah ya, istilahnya insya Allah terus gitu ya. Nah ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah berlindung dari lilitan utang ya. Padahal Rasulullah juga ya nggak punya utang kayak kita ya. Tapi ini beliau sudah mengetahui bahwa nanti umatnya terutama di akhir zaman ini banyak yang utang ya. Nah hati-hati ya, ini ada di kita, remaja-remaja kita yang dengan sekali tunjul HP bisa dapat uang ya. Apa itu Pak? Pinjol ya, pinjaman online ya. Pinjaman online itu demikian mudah ya, tek masuk 5 juta, masuk 10 juta ya. Memang kecil-kecil Pak, tapi ya kemudian bunganya itu luar biasa ya. Kita hanya pinjam 500.000 misalnya, dalam waktu 2 minggu sudah 10 juta gitu misalnya gitu ya. Terus waduh gimana caranya nih ya, 10 juta nggak punya, apalagi nggak izin orang tua, akhirnya pinjam lagi 10 juta nah gitulah ya, itu yang namanya utang. Itu hati-hati ya, kita harus berlindung dari situ, terutama dari riba ya, insya Allah ya.
akhir zaman ini luar biasa fitnahnya. Kemudian an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allimni du'a. Ya, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata kepada Rasulullah SAW, alimni, ya, ajarkan aku du'aan, ya, sebuah doa, aku bihi, yang aku berdoa dengannya, fis sholati, di dalam sholat. Ya. Qala, bersabda Rasulullah, qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, ini jarang kita ucapkan juga, Pak, ya. Ini kata Abu Bakar, ajarkan padaku doa yang aku bisa baca dalam sholatku. Belum menjawab doa tadi, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak berbuat zalim kepada diriku dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa yang bisa kita baca tadi, termasuk di bagian akhir sholat, ya. Kemudian bab tentang zikir setelah sholat, ya. Ini tentang bacaannya, ya. Jadi bukan yang kemarin jadi polemik, ya, soal membaca zikir keras atau tidak, ya. Jadi ini merupakan satu anugerah buat kita, ya, atas pertanyaan dari orang miskin, ya, yang kemudian diberitahu oleh Rasulullah tentang doa yang luar biasa dan kita sampai sekarang mendengar dan kita amalkan. Kita ingin tahu apa ini, ya, khasiatnya atau keutamaan dari doa ini, ya. Dari Abu Hurairah, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'al fuqara'u ilan nabi, datang orang-orang miskin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, mereka berkata, dhahaba ahlul dhusur, telah datang atau telah pergi, ya, dhahaba, ya. Ini secara harfiah ini, ya, telah pergi, tapi maksudnya telah mendapatkan, ya. Ahlul dusur di sini disebutkan apa ini? Juga bukan kalimat yang umum mereka gunakan, ya. Ahlul dusur ini al-dusur dimana al-katsir, ya, banyak, minal amwal, ya, telah mendapat orang-orang yang banyak uangnya, artinya orang kaya, gitu, ya. Bidarajatil ula, ya. Jadi orang kaya itu telah mendapatkan derajat yang tinggi, ya, wa na'imil muqimi, dan kenikmatan yang tetap, yang langgeng, ya. Jadi orang miskin ini ngadu kepada Rasulullah, gitu, ya, bahwa orang kaya itu sudah mendapatkan derajat yang tinggi, ya kan, mendapatkan nikmat yang langgeng. Kemudian yusalluna kama nusalli, mereka juga sholat sebagaimana kami sholat, ya. Jadi ini yang diceritakan adalah orang-orang kaya yang soleh, ya, bukan orang-orang kaya yang tukang maksiat. Orang kaya yang soleh, ya, sama-sama soleh. Kemudian orang miskin ini mengadu, ya, mereka sholat sebagaimana kami juga sholat, jadi pahalanya sama, gitu kan. Tapi kan mereka punya uang, kami tidak, gitu. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Walahum fadlun min amwali, dan mereka mendapat keutamaan dengan harta, ya, yahujjuna biha, yang dengan harta itu mereka bisa berhaji, ya. Orang kaya kalau haji tinggal berangkat, Pak. Karena orang miskin mau haji berapa tahun, Pak? 30 tahun haji, ya. Insyaallah kalau kita sudah bayar pendaftarannya, dapat giliran 30 tahun lagi, gitu, ya.
Ya, insya Allah kalau sudah bayar pendaftaran, sudah niat tekad bulan, ya sudah tercatat oleh Allah ya. Kalau belum umurnya sudah meninggal, ya apa belum berangkat umurnya sudah habis, itu sudah meninggal, insya Allah itu sudah dicatat ya. Tapi kalau orang kaya tinggal ada haji ini enggak, haji plus kapan berangkat 3 tahun, aduh masih lama ya. Ada nggak yang tahun ini? Ada Pak, haji furoda. Berapa furoda? 500 mau Pak? 500 ribu, 500 juta. Ya udah mau berangkat. Bahkan ada haji furoda berapa Pak? 900 juta untuk satu orang. Di furoda ini undangan ya, undangan dari kerajaan yang kemudian disalurkan atau dijual secara bebas gitu. Jadi orang kaya itu mendapatkan keutamaan dengan harta mereka sehingga mereka bisa berhaji, wa ya'tamiruna, dan mereka bisa umroh, ya, bisa haji, bisa umroh, wa yujahiduna, dan mereka bisa jihad, ya, maksudnya jihad dengan bil amwal. Ya, sekarang kalau kita mau berjihad fisik kan nggak bisa Pak ya, walaupun ya mungkin kalau jalan-jalan tikus gitu ya menuju ke Palestina mungkin bisa gitu ya, tanpa hubungan diplomatik ya. Tapi kan sekarang untuk pergi ke sana nggak bisa ya, maka kita kirimkan uang untuk membiayai ya jihad mereka. Nah ini bukan perkara yang mudah ya. Zaman Rasulullah orang pergi berjihad itu mandiri Pak ya, bukan kemudian disediakan barangnya kemudian digaji. Mereka, kita mau jihad nih, perang melawan Romawi ya, ya mereka yang berangkat itu orang yang punya apa namanya, punya kuda, punya baju besi ya, baju perang itu baju zirah namanya, punya tombak, punya pedang dan sebagainya ya, itu jihad bi'anfusihim wa amwalihim. Tapi kalau ada yang bayarin, misalnya kayak Utsman bin Affan ya, dia belikan 200 ekor kuda untuk jihad. Nah seperti ini ya. Jadi jihad itu mahal ya, dan perang Palestina pun mahal itu Pak ya. Katanya Israel aja sudah habis 800 triliun ya, untuk ngebom itu dia sudah habis 805 triliun. Nah tentu saudara-saudara kita yang saya juga membutuhkan itu ya, nggak cuma senjata, makanan, obat-obatan dan sebagainya. Jadi orang kaya itu bisa berjihad dengan hartanya, watasaddaquna, dan mereka bisa bersedekah. Qala, nah ini ya jawab Rasulullah setelah mendapatkan curhatan itu. Qala, berkata Rasulullah, ala uhadditsukum, ya maukah kamu aku berikan satu perkataan ya, satu hadis, in akhadtum, apabila kalian mengambilnya atau melakukan perkataan itu, yang ini dimaksud perkataan berarti zikir ya, atau zikir ini jika kalian mengambilnya, adraktum man sabaqakum, kalian akan dapat mengejar orang yang meninggalkan kalian ya. Ibaratnya perlombaan ya, orang kaya udah sampai sana nih ya kan, kita ketinggalan nih. Dengan membaca doa ini kita bisa menyalip dia ya, walam yukrikum ahadum ba'dakum, dan orang yang di belakang kalian nggak akan bisa ngejar kalian gitu ya. Luar biasa ini. Wa kuntum khayra man antum baina dhafaranaini, dan kalian menjadi orang terbaik di antara kalian ya. Jadi orang yang membaca zikir ini yang diajarkan oleh Rasulullah, dan jika kita mengamalkannya maka kita akan bisa balap orang yang di depan kita, dan kita tidak akan dibalap oleh orang di belakang kita, dan kita menjadi terbaik di antara orang-orang kita. Illa, kecuali man amila mislahu, kecuali orang yang melakukan hal ini gitu ya. Jadi kalau ada orang kaya yang tidak mengamalkan ini, kemudian orang miskin mengamalkan ini, bisa salib ya. Tapi nanti hadis ini ya tidak diceritakan di sini, dalam hadis yang lain ternyata orang kaya sudah mendengar hadis Rasulullah ini, sehingga dia ya balap lagi ya, karena tadi kecuali man amila mislahu, kecuali orang yang melakukan seperti kamu ya, dia lebih depan lagi gitu ya. Kemudian Rasulullah
menjawab itulah keutamaan orang kaya gitu ya. Di antara motivasi kita menjadi orang kaya adalah supaya bisa menjadi terdepan dalam amal ibadah ya, bukan supaya kita bisa pamer di sosmed ya, bisa bukan supaya hidupnya enak di akhir masa tuanya, bukan seperti itu ya, tapi kita berlomba-lomba untuk menjadi kaya itu tadi, untuk haji, untuk umroh, untuk sedekah, untuk berjihad dan sebagainya ya. Apa sih yang diajarkan? Tusabbihuna ya, engkau bertasbih, wa tahmaduna, dan engkau bertahmid, wa tukabbiruna, dan engkau bertakbir ya, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ya, khalfa kulli sholatin, setiap ya, khalfa itu artinya di belakang ya, maksudnya setelah setiap sholat apa, salasan walasina wasalasina, sebanyak 33 kali ya. Faktalab kena bainana ya, maka kan apa ini, kalau faktalab bainana itu ada di belakang kami ya. Ya. Faqala ba'duna nusabbihu salasan wa salasina wa nahmaduhu salasan wa salasina wa nukabbiru arba'an wa salasina, faraja'tu ilaihi faqala taqulu subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar hatta yakunu minhunna ya kullihinna salasan wa salasina ya. Jadi intinya kita membaca setelah sholat ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, 33 kali, Allahu akbar 33 kali ya. Alhamdulillah kita selama ini sudah membaca ya, bahkan kalau maghrib dibimbing sama imam untuk membaca ya, kalau enggak biasanya nggak usah deh, langsung aja dari zikir berdoa ya. Nah, setelah kita tahu hebatnya berzikir subhanallah alhamdulillah ya, tambahin wala ilaha illallah Allahu akbar, tambahin lagi la haula wala quwata illa billah ya, di dalam hadis-hadis yang lain juga ada nih ya tambahan itu, maka sebetulnya kita menjadi orang yang terbaik di antara kita ya. Ini termasuk penyemangat kita ya dalam berzikir ya. Apabila kita termasuk orang yang tidak dikaruniai harta yang banyak, maka doa ini bisa melampaui orang-orang yang tidak membacanya gitu kan. Nah, ini mungkin banyak yang tidak tahu. Jam berapa Pak? Ini nggak ada jamnya di sini. 22 ya Pak ya. Sekarang 12. Baik. Yang berikutnya adalah dari Al-Warad ya. An-Waradin Katibal Mughirah bin Subah ya. Dari Warad ini seorang katib ya, juru tulis ya, yang menjadi pembantu pejabat ya, misalnya gubernur yang khalifah, seorang sekretaris ya. Dari Mughirah bin Subah ya, seorang sahabat Nabi. Kemudian qala, dia berkata, amla alal Mughirah bin Subah, aku imla ya, imla menulis atau di sini apa, mendiktekan ya, mendiktekan padaku Mughirah bin Subah ya, fi kitabin ila Muawiyah ya, pada sebuah kitab di sini apa, surat ya. Jadi mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Jadi Mughirah minta dituliskan surat itu diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya, isinya bahwa menjelaskan sesungguhnya Rasulullah itu kana yaqulu fi duburi kulli shalah ya, melakukan setelah selesai sholat ya, bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Dalam hadis yang lain ada yuhyi wa yumiitu ya,
Inilah semua wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, ini dibaca di awal-awal sebelum atau biasanya ya setelah Allahumma anta salam, ya Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaka ya salam. Ya, ini diselipkan doa ini, ya Allahumma la mani'a lima a'taita wal mu'tiya lima ma'ata. Biasanya ada wala radda lima, ya langsung wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, ini salah satu doa yang diamalkan oleh Rasulullah dan diketahui oleh Mughirah bin Syu'bah dan diceritakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang waktu itu menjadi khalifah. Ya, intinya doanya seperti ini, ya, tidak ada Tuhan selain Allah yang tiada sekutu baginya kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada penghalang bagi sesuatu yang Engkau berikan, dan tidak ada orang yang dapat memberi apa yang Engkau cegah. Dan orang yang mempunyai kekayaan tidak bisa mengambil manfaat di sisimu, ya, tapi yang bermanfaat baginya adalah amal soleh. Jadi ini salah satu doa yang juga bisa menjadi penyemangat kita dari doa-doa kita yang dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah. Sebenarnya semuanya dikabulkan, tapi tinggal waktunya saja. Baik, ini sudah selesai bacaan tentang sholat. Ini masuk ke sholat Jumat, ya. Ini sudah ganti bab. Ini kita masuk tentang wangi-wangian, ya, memakai wangi-wangian di kala kita akan berangkat sholat Jumat, ya. Jadi bapak-bapak yang kerjanya di luar gitu, ya, keringetan, ya, kalau bisa ya pulang, ya. Tapi kalau misalnya jauh, ya, kerjanya di Jakarta Utara misalnya gitu, kan, di pelabuhan, waktu sholat bagaimana Pak? Ya, biasakan setiap hari Jumat bawa baju, ya, bawa baju pengganti yang bersih, ya. Jadi kita kalau biasanya ya sampai sore pakai baju ya, sarung itu, ya, bawa. Ya, jadi ketika Jumat itu memang kita spesial. Ya, memang kalau dalam Islam, ya, kalau dalam negara Islam nggak boleh cuma kerja Pak, ya, nggak boleh kerja Jumat pagi sampai Jumat siang. Jadi liburnya dalam Islam itu sebetulnya Jumat pagi sampai Jumat siang. Setelah Jumat siang, ya, fantasyiru fil ardh, harus keluar lagi, ya, nggak boleh diem, ya. Berarti apa Pak? Kalau sekolah, ya, kembali sekolah. Kalau kerja, kembali kerja, ya. Nah, sekarang kita mengikuti sistem di Barat, ya, liburnya Sabtu dan Minggu, ya. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini kita masih diberikan kesempatan istirahat 2 jam lah, ya, kira-kira jam 11 sampai jam 1, ya. Kalau di kantor-kantor masih bisa melakukan sholat, ya. Ini kalau teman-teman di kantor dari pagi sampai siang bajunya masih rapi, ya, masih wangi, gitu, ya. Tapi kalau yang kerja di lapangan, ya, salesman atau pokoknya yang berpanas-panas, berpeluh-peluh, ini usahakan, ya, ketika Jumat ini kita memakai baju yang rapi, wangi dan sebagainya. La yaktasilu rajulun, ya, ini dari siapa? Salman, ya. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah, ya, tidak mandi seseorang di hari Jumat, yatatahharu mastata'a min dhuhrin, dan bersih-bersih, ya, membersihkan diri apa yang dia mampu untuk bersuci, ya. Wa yadahdinu min duhnihi, ya. Yahdinu itu memakai wangi-wangian Pak, ya, parfum, minimal itu Pak, roll-on gitu, ya Pak, ya, yang keleknya supaya nggak bau gitu, ya.
Kayaknya laki-laki itu Pak, kalau keringetan ya itu baunya nggak enak. Nggak tahu kalau perempuan gitu. Tapi maksudnya begini Pak, ada orang yang punya bau itu sensitif ya. Jadi dia keringetan sedikit langsung baunya kecut. Nah, bau kecut ini ada orang-orang yang sangat sensitif yang mungkin akan muntah tuh Pak ya. Saya dulu punya teman orang Nasrani Pak, dia pembantu perempuan ya, pembantu pendeta. Jadi setelah selesai misa itu pendetanya ngasih berkat gitu ya, apa dipakai air gitu. Nah dia memasukkan apa itu Pak ya, kayak buah apa itu ke mulutnya itu untuk dimakan gitu ya, makanan yang sudah disucikan gitu ya. Nah tugasnya itu di sebelahnya pendeta yang memasukkan makanan itu. Nah itu dia cerita kalau ada laki-laki yang keringetnya itu tadi ya, bau itu saya mau muntah itu Pak. Kan nggak mungkin juga gitu ya, tapi enak gitu kan mau muntah. Nah ini orang Islam ya, kita sudah ada tuntunan yang pergi ke masjid itu ya, jangankan Jumat ya, hari biasa saja kan kita dimakruhkan untuk kalau dalam hadis makan bawang atau sesuatu yang berbau kayak pete ya, jengkol, durian ya, paling nggak pagi-pagi. Nah itu makruh ya, makanya nanti ada anjuran Rasulullah ya bahwa apa namanya, kalau tidak memberatkan umatku tuh aku akan wajibkan kalian untuk bersiwak setiap sholat ya. Laula an asuqa al-umati ma'bar dulu ya, apa itu ada di sini ya, siwak ya. Nah ya, bisiwakin ma'akulli sholat ya. Jika tidak memberatkan akan diwajibkan itu ya. Ini betapa Rasulullah ini sangat menjaga kebersihan ya. Jadi dan dia berwangi-wangian ya, menggunakan wangi-wangian dari parfum terbaiknya ya, min lubnihi ya, aw yabusu min tibin ya, peti, dan menyapu apa ini, mengoleksi minyak wangi keluarganya ya. Jadi kalau kita hari Jumat itu Pak, rumah kita diberesin ya, kita kasih wangi-wangian dan sebagainya. Ini hari besarnya kita ya, hari rayanya kita. Summa yakhruju, kemudian pergi maksudnya pergi ke masjid ya. Fala yufarriqu baina tsnaini, tidak apa Pak ya, farik itu kan memisahkan ya. Jadi kalau kita sholatnya telat ya, kita maju ke depan, biasanya menyibakkan ya. Ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah ya. Tapi masalahnya di kita itu Pak, depannya itu belum penuh ya, nggak mau ke depan, ini kan repotnya. Jadi nanti Ipang atau siapa ya, terus digaungkan ya, tolong diisi dulu yang depan. Kenapa? Kalau depan kosong, yang belakang mau maju, dia harus apa namanya, memisahkan bahu kedua orang untuk lewat ya. Saya pernah juga itu Pak ya, karena terpaksa udah belakang banyak yang berdiri ya. Kalau di kantoran gitu Pak, masjidnya kecil ya, itu yang sholat banyak, itu ya ini kita lompati gitu ya. Nah nggak sengaja kepalanya kena kaki gitu ya. Jadi nggak enak ya. Jadi tolong petugas yang di masjid ini yang memberikan instruksi ya, kalau depan kosong diisi dulu ya. Tidak menyibak atau memisahkan antara dua bahu orang yang sholat, summa yusolli, kemudian dia sholat ya. Ma kutiba lahu summa yunsitu ila idza takallama imam ya. Jadi orang tidaklah seorang itu mandi Jumat, kemudian berbersih, kemudian berminyak wangi dan memberikan wewangian di rumahnya, kemudian keluar dan tidak memisahkan ya. Artinya dia datang awal atau ya dia ada di belakang, dan kemudian dia sholat sebagaimana sholat yang diwajibkan ya. Kemudian dia diam ya. Dalam hadis lain kan kita disebutkan kalau orang itu ribut
ya ngomong gitu aja nggak boleh ya. Ya sudah, kita diam. Siapa yang mengingatkan, imam boleh, khotib ya, khotib boleh, jangan bicara, diam gitu ya. Atau ya petugas kita ya, mengingatkan sebelum mulai ya. Kalau di masjid-masjid kampung itu sebelum menyerahkan tongkat kepada imam ya, seorang bilalnya itu mengatakan hadis Rasulullah itu ya, jika berkata-kata dalam ketika imam sedang khutbah maka Jumatnya tidak berguna ya. Jadi yun situ dia diam idza takallama al-imam ya, ketika imam atau khatib sedang berbicara atau sedang khutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Jadi kalau kita mengerjakan itu semua ya, tapi pakai lafaznya la dan illa ya, tidaklah kita mengerjakan itu semua kecuali Allah akan ghufira lahu ma bainahu ya, Allah akan menghapuskan atau mengampuni dosanya bainahu wa bainal jum'ati jum'atul ukhra. Jadi antara Jumat ini dan Jumat berikutnya ya, atau kalau Jumat ini berarti Jumat minggu lalu sampai Jumat ini ya, maka Allah akan mengampuni dosanya ya. Jadi minal Jumat ilal Jumat ya, yukaffiru bainahu, Allah akan mengampuni dosa di antara dua Jumat itu. Syaratnya apa? Yaitu tadi, datang pagi-pagi, mandi, bersih-bersih, pakai minyak wangi, berangkat di awal ya, kalaupun telat duduknya di belakang, sholat, diam mendengarkan imam khutbah, Allah akan ampuni dosanya ya. Sungguh luar biasa ya. Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat dan mensucikan diri sesuai dengan kemungkinannya, memakai wangi-wangian sendiri atau mengolesi minyak wangi keluarganya, lalu pergi dan tidak memisahkan antara dua orang yang dulu ya, dan kemudian dia mengerjakan sholat yang diwajibkan, lantas dia berdiam diri ketika imam berkhutbah, melainkan dia akan diberikan ampunan atas dosa-dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya ya. Subhanallah, semoga apa yang kita lakukan ibadah kita di setiap hari Jumat itu ya mampu menghapus dosa kita di antara Jumat dan Jumat berikutnya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan tentang tadi ya, siwak sudah selesai, nanti langsung kepada ya, setiap orang adalah pemimpin ya. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.